Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Lu Zimei bukan biksu biasa. Dia adalah realem iblis kaisar dengan 97 setan. Selain itu, ia juga memiliki garis keturunan Aries Unicorn dan memiliki kiamat spiritual. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa menyimpan rahasia di depan Lu Zimei. Datang jauh-jauh, Lu Zimei dapat sepenuhnya merasakan bahwa semua orang menyukai pengguna dan cinta intim Zhu Hengyu. Ini tidak sedikit salah. Ini adalah bagaimana orang-orang, bahkan jika seseorang bisa cukup pintar untuk menipu semua orang di dunia. Tapi sendirian, dia tidak punya cara untuk menipu dirinya sendiri. Melalui garis keturunan Aries bertanduk satu. Wahyu kekuatan gaib melalui jiwa. Lu Zimei dapat dengan jelas merasakan bahwa semua orang tulus menghormati dan mempercayai Zhu Hengyu. Ini membuat Lu Zimei tidak bisa mengerti. Namun, terlepas dari keraguannya, Lu Zimei menutup mulutnya dengan cerdik dan tidak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki caranya sendiri imperialisme kekaisaran yang tidak pernah dapat diminta. Lu Zimei, dia juga memiliki metode sendiri. Melalui inspirasi spiritual, dia selalu dapat mengendalikan dinamika psikologis bawahannya. Begitu ada yang tidak puas, dia akan segera mendeteksi dan memperbaikinya. Seseorang datang kepadanya untuk tujuan apapun, dan dia tahu segalanya. Selama ribuan tahun, di bawah kelompok Lu Zimei, sejumlah besar bakat berkumpul. Orang-orang ini sangat tidak nyaman dengan orang lain. Mereka berbakat, tetapi mereka terlalu sombong untuk belajar menipu. Satu persatu, tetapi suka menggertak. Hubungan dengan bidak di bawah ini ditangani dengan sangat baik. Tapi dia sangat ketat dengan pahlawannya. Orang seperti itu tidak dapat digunakan kembali oleh orang lain. Pada dasarnya, mereka melakukan semua pekerjaan berat dan pekerjaan berbahaya. Tetapi ketika datang untuk memberi kredit, memberikan bonus, dan mempromosikan, mereka tidak pernah mendapatkan bagian mereka. Dapat dikatakan bahwa penderitaan dan penderitaan adalah yang pertama, dan makan dan minum adalah yang terakhir. Selama bertahun-tahun, ia mampu dan berbakat, tetapi tidak pernah digunakan kembali. Sebaliknya, mereka yang dicuri dan licin memiliki sedikit kemampuan dan bakat, dan mereka hanya akan berbohong kepada orang-orang yang menawan, tetapi mereka semua berdiri tegak dan makan pedas dan pedas. Jangan melihat orang-orang ini, ketika Anda memperlakukan bos Anda meringis. Namun pada kenyataannya, mereka sangat menghormati dan menghormati atasan mereka. Dalam pandangan mereka, karena mereka adalah pemimpin mereka, kesadaran lebih tinggi daripada mereka, yaitu untuk memberi contoh. Selama mereka bisa menahan amarah mereka yang bau, mereka pasti adalah bawahan terbaik. Alasan mengapa Lu Zimei bisa pergi jauh ke posisi hari ini telah menjadi salah satu dari 9 raksasa departemen militer. Itu bahkan menjadi salah satu pesaing paling kuat di tahta iblis berikutnya. Bahkan, kemampuan dan kekuatan pribadinya hanya sekunder. Yang paling penting adalah bahwa sekelompok pria di bawah komandonya sangat mampu. Selama itu adalah akunnya, tidak peduli seberapa sulit atau sulitnya itu. Orang-orang itu selalu bisa menanganinya dengan benar, dan mereka tidak perlu khawatir tentang dia sebagai pahlawan. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah merekrut orang-orang yang cakap, berbakat, pekerja keras dan pekerja keras ini dengan inspirasi rohaninya. Selama ini, Lu Zimei memiliki gelar yang sangat istimewa di Departemen Militer, Kepala Kolektor. Kepala bar sebenarnya adalah kursi di kepala bar. Kepala bemper yang disebut adalah pepatah umum. Mengacu pada mereka yang sangat kontroversial dan sangat mampu mengangkat mistar. Secara umum, orang-orang seperti itu memiliki persepsi yang sangat buruk dan pada dasarnya hanya memiliki sedikit teman. Karena bawahan Lu Zimei semuanya adalah sekelompok penyesat, suasana kerja berikut ini cukup baik. Meskipun orang-orang ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada Lu Zimei, bahkan di permukaan, mereka agak pilih-pilih. Untungnya, Lu Zimei dapat merasakan dunia batin mereka. Meskipun di permukaan, dia sangat menuntutnya dan bahkan sering memprotes keras, tetapi di dalam hatinya, mereka sangat menghormati Lu Zimei. Mereka tulus dan menganggap Lu Zimei sebagai pemimpin mereka. Jangan berpikir bahwa mereka sangat penipu karena mereka memiliki pendapat tentang Lu Zimei. Bahkan, mereka terlalu sombong dan memiliki terlalu banyak harga diri. Mereka benar-benar tidak dapat ditoleransi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berkuasa dengan menyelipkan kuda mereka. Itu adalah kelompok lebih suka patah di leher, tetapi juga untuk menjaga wajah. Karena itu, kesetiaan mereka tidak boleh dipertanyakan. Bayangkan bahwa bahkan jika Anda senang dengan bos Anda menolak untuk melakukannya. Bagaimana mungkin berpaling dari Tuhan dan mencari kemuliaan? Karena itu, Lu Zimei selalu tidak melakukan apapun. Apa yang dapat dia capai hari ini adalah sekelompok bawahan yang cerdas dan cakap yang melengkung padanya.
Lu Zimei bertanggung jawab atas desain dan pembuatan persenjataan pasukan iblis. Persenjataan ini tidak mengacu pada kapal perang lapis baja. Itu adalah senjata, baju besi, dan perisai yang digunakan oleh tentara biasa. Perlu disebutkan bahwa Departemen Senjata di bawah komando Lu Zimei tidak mengendalikan pertambangan dan peleburan sumber daya mineral. Sebaliknya, setelah berbagai bahan logam diperoleh, mereka ditempa dan diproses. Produksi massal sejumlah besar senjata, baju besi, perisai, busur, panah, dan serangkaian persenjataan. Semua departemen persenjataan klan domba iblis ada di tangan Lu Zimei. Dengan kata lain, Lu Zimei bertanggung jawab atas pembuatan persenjataan dari ras domba iblis. Lu Zimei adalah pemimpin tertinggi dalam seluruh sistem pembuatan persenjataan. Jika seseorang bertanya pada Lu Zimei, dia ingin tahu bagaimana dia mengendalikan dan memerintahkan kepala. Bisakah Lu Zimei menjawab? Jika semua orang tahu bahwa Lu Zimei memiliki teknik membaca pikiran, saya takut semua orang akan takut ketika mereka melihatnya, karena takut pikiran mereka akan terlihat jelas. Jelas, ini sama sekali tidak mungkin. Lu Zimei memiliki pikiran membaca. Tidak ada yang tahu selain dia sendiri. Lu Zimei benar-benar mustahil untuk memberitahu siapapun tentang ini. Kalau tidak begitu pihak lain tahu, saya takut dia tidak akan pernah menghubunginya lagi. Yang disebut, jangan melakukan apa yang Anda inginkan, jangan memaksakan pada orang lain. Karena dia adalah Lu Zimei, dia tidak ingin seseorang mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Jadi secara alami, dia tidak bisa bertanya pada Zhu Hengyu. Setiap orang memiliki cara dan metode mereka sendiri. Bagaimanapun, Lu Zimei tidak iri dengan Zhu Hengyu. Lu Zimei bertanya pada dirinya sendiri, cara penguasaannya adalah yang paling kuat dan sempurna di dunia. Semua talenta dan elit ada di sakunya. Semua pekerjaan, dia hanya perlu dialokasikan. Setiap orang secara alami dapat mencapainya dengan bakat dan kemampuan mereka. Bahkan sekarang, orang-orang itu tidak membutuhkan perintahnya, mereka dapat berlari dengan bebas. Karena alasan inilah Lu Zimei dapat meninggalkan pasukan dengan tenang. Datang ke sini untuk menjelajah, untuk menemukan harta. Selama perjalanan, Zhu Hengyu dan Lu Zimei dengan cepat melintasi ladang Lingyao dan memasuki surga tempat Yinlinger masuk. Memandangi dunia yang tak tertandingi keindahan dan aroma burung. Meskipun Lu Zimei sudah lama tahu betapa indahnya di sini. Tetapi ketika saya melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, Lu Zimei tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Setelah hidup begitu lama, Lu Zimei adalah yang pertama kali melihat dunia yang begitu cerah dan indah. Langit di sini berwarna biru, rumput berwarna hijau, dan sungainya jernih. Di atas rumput, bunga-bunga mekar penuh dan aromanya tajam. Berbagai burung, kupu-kupu, dan lebah beterbangan di atas bunga. Zhu Hengyu di sebelahnya sangat tenang. Lagi pula, melalui jendela mengetahui laut, dia telah melihat keindahan di sini sekarang. Meski sekarang menjadi saksi, sebenarnya sama saja. Ditemani oleh Lu Zimei, keduanya berjalan berdampingan, melalui hutan lebat, rumput lembut. Setelah mengalir melalui aliran jernih. Akhirnya, setelah melintasi ngarai, di depan Zhu Hengyu dan Lu Zimei, sebuah istana indah muncul. Awalnya, ketika Zhu Hengyu memikirkannya, istana kekaisaran Xuanbing pasti dibangun oleh Xuanbing. Setelah benar-benar melihat istana, gagasan Zhu Hengyu benar-benar hancur. Melihat sekeliling, di bawah langit biru dan awan putih, dikelilingi oleh hutan yang rimbun, di atas rumput yang renyah, di samping aliran yang jernih. Sebuah istana giok putih yang seluruhnya terbuat dari batu bata giok putih muncul di depannya. Istana itu berwarna putih dan memancarkan cahaya ilahi, berdiri di sana dengan tenang. Melihat istana putih, yang memancarkan cahaya suci, Zhu Hengyu dan Lu Zimei tahu bahwa itu adalah istana es. Setelah saling melirik, keduanya sangat diam-diam, dan pada saat yang sama meningkatkan kecepatan mereka dan berlari menuju istana putih. Melalui hutan, melalui sungai, melalui rumput hijau, Zhu Hengyu dan Lu Zimei mencapai istana putih pada saat yang sama. Kiang, segera setelah saya mendekati istana putih. Dalam dentang sengit, topeng biru es muncul di depan Zhu Hengyu dan Lu Zimei keluar dari udara tipis. Topeng biru es muncul begitu tiba-tiba. Tidak sampai Zhu Hengyu dan Lu Zimei tiba di posisi itu, mereka tiba-tiba muncul. Zhu Hengyu dan Lu Zimei sedang terburu-buru dan bertemu satu sama lain. Dalam dentang sengit, Zhu Hengyu dan Lu Zimei terbanting dan terbang keluar. Topeng es biru muncul sangat tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Setelah menerbangkan Zhu Hengyu dan Lu Zimei, mereka menghilang seketika. Tampaknya tidak pernah ada. Menghadapi pemandangan ini, meskipun Zhu Hengyu sudah lama tahu, dia masih tak berdaya. Yinlinger sebenarnya sudah di sini sebelumnya. Itu juga diblokir oleh topeng biru es ini dan tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, Yinlinger sudah menginstruksikan Zhu Hengyu untuk berkeliling untuk menyelidiki informasi. Istana Raja Es ini tidak bisa dihancurkan olehnya. Melihat istana Kaisar Es di depannya, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan mengeluarkan Xuan Bingling dari Jiang Hai. Meskipun, pola ajaib di dalam Xuan Bingling telah dihancurkan oleh Zhu Hengyu. Tapi kehancuran Zhu Hengyu hanyalah bagian dari panduan.
Untuk sementara Xuan Bingling menawarkan. Di mana cahaya biru es bersinar, Ice King's Palace, tetapi tidak ada yang terjadi. Melihat tatapan penuh harap Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu mencoba, bagaimana mungkin aula utama Istana Raja Es menjadi bawahan yang bisa masuk sesuka hati. Kamu tidak mau memikirkannya, kalau mereka intim, dan bawahan tiba-tiba masuk, berikan. Di tengah-tengah kata-kata, Lu Zimei dengan ganas pulih. Apa yang dia bicarakan? Meskipun masalahnya memang seperti itu, masih terlalu banyak untuk dikatakan oleh keluarga gadisnya. Zhu Hengyu terkejut melihat bagaimana wajah Lu Zizi memerah. Tapi segera, dia menyadari sesuatu. Memang, inilah kelahiran Xuan Bing Mo Huang, dan sarang cinta Lu Zixiao. Dalam kasus dua orang melakukan sesuatu yang memalukan di istana. Tapi itu tiba-tiba dibobol oleh bawahannya dan pecah, yang terlalu memalukan. Jelas, kedua perintah Xuan Bing itu hanya bisa mandek di sini. Jika Anda ingin maju, Anda harus membiarkan orang-orang di istana lewat. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu menyentuh dagunya dan dengan cepat memikirkannya. Melihat pikiran Zhu Hengyu yang mengerutkan kening, Lu Zimei tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, bagaimana level ini, kamu akhirnya terjebak. Zhu Hengyu tidak bisa tidak bingung untuk mendengarkan suara keberuntungan Landi Zi. Melihat Landing Zimei bingung, Zhu Hengyu berkata dengan ragu, ada apa aku terjebak di sini, mengapa kamu begitu bahagia? Lu Zimei hanya bisa terpana. Ya, Zhu Hengyu tidak sendirian. Sekarang situasinya, apakah Lu Zimei juga terjebak di sini, dia tidak perlu senang. Membuka mulutnya, Lu Zimei tersenyum malu, aku melihatmu sepanjang jalan itu seperti bambu patah, memainkan semua orang di telapak tangan, jadi. Zhu Hengyu mengerti tatapan memalukan dari Landing Zimei. Jelas, Lu Zimei agak takut pada Zhu Hengyu. Tanpa aliansi dengan Zhu Hengyu, Lu Zimei mungkin tidak bisa masuk ke sini. Bahkan jika Anda masuk, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal. Yang paling diinginkan Lu Zimei adalah kekuatan Xuan Bing. Selain itu, segala sesuatu yang lain tidak terlalu menarik baginya. Alasan mengapa Lu Zimei ingin membentuk aliansi dengan Zhu Hengyu adalah tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya khawatir Zhu Hengyu akan mengambil langkah maju dan mencuri kekuatan Xuan Bing. Selama kekuatan Xuan Bing tidak tersedia, impian Lu Zimei tidak akan pernah bisa tercapai. Sejauh ini, sejauh klan domba iblis telah lahir, dan hanya ada dua yang diketahui dunia. Satu adalah kekuatan api penyucian, dan yang lainnya adalah kekuatan Xuan Bing. Satu air dan satu api, satu sama lain bersinar bersama. Kekuatan kedua sumber ini telah menciptakan dua pria kuat yang mengguncang zaman kuno. Salah satunya adalah tuan pertama dari Raja Iblis Balap Pencucian Iblis Balap Iblis. Salah satunya adalah klan domba iblis ZTE Setan Kaisar Xuan Bing Setan Kaisar. Di bawah kepemimpinan dua pusat kekuatan besar inilah balap iblis meletakkan pijakan di atas Laut Utara. Di bawah kepemimpinan dua orang kuat inilah Mozu akhirnya stabil dan mendapat kesempatan untuk bernapas. Kehilangan kekuatan Xuan Bing, kehidupan Lu Zimei tidak ingin memiliki kesempatan ini lagi. Dan, yang terpenting adalah, Zhu Hengyu itu memberi perasaan Lu Zimei terlalu tak terduga. Sampai sekarang, Lu Zimei tidak bisa mengerti bagaimana Zhu Hengyu dan bawahannya masuk. Di atas tembok kota Xuan Bing, ada cukup 3.000 monster Xuan Bing yang bertanggung jawab. Mungkinkah dikatakan bahwa ada urutan Xuan Bing ketiga di dunia ini? Tapi itu salah. Belakangan orang-orang mengatakan bahwa di depan tembok Xuan Bing, ada puluhan ribu kera es bersenjatakan lama setelah kematian. Bagaimana Zhu Hengyu dan bawahannya membunuh kera es Siamang itu? Selain itu, tembok kota Xuan Bing terbalik tanpa berkata. Selanjutnya, Zhu Hengyu benar-benar membuat dua gerbang es palsu, bermain dengan semua orang. Jangan melihat para pendatang baru, sepertinya mudah untuk memecahkan gerbang es palsu Zhu Hengyu. Tetapi kenyataannya, strategi ini benar-benar tidak begitu baik. Kemudian dia bertemu pria beras yang hao dan mengecam pintu dengan satu pukulan. Jika tidak, Anda tidak tahu berapa lama Anda akan buntu. Strategi Zhu Hengyu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi semuanya dirancang untuk mengatasi kelemahan sifat manusia. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki istana Raja Es Raja pasti kuat. Dan yang kuat, kecerdasannya harus sangat tinggi, sangat cerdas. Orang pintar lebih menyukai otak daripada tangan. Semakin cerdas orang, semakin mereka suka berpikir daripada bertindak. Istana Raja Es ini terletak di bawah Gletser Yizai. Xuan Bing di sini telah terkikis oleh pasukan kutub selama ratusan juta tahun, dan itu sangat kuat sehingga sulit dihancurkan. Bahkan jika para biksu dari Ekaristi Cahaya Putih datang sendiri, sulit untuk menghancurkan es hitam ini dengan serangan yang kuat. Karena tidak bisa dihancurkan, jangan dihancurkan. Jika bukan karena yang hao, berdasarkan kekerasan, dua pintu palsu hancur. Sebagian besar orang, termasuk Lu Zimei dan Jiang Hai, akan terjebak di sana dan tidak bisa masuk. Adapun berapa lama itu akan macet, tidak ada yang tahu. Sampai itu kecemerlangannya, tetapi sering kepala panas. Yang hao, yang bertindak lebih cepat dari kepalanya, muncul, dan kemudian pukulannya yang marah mematahkan ilusi yang dibuat oleh Zhu Hengyu.
Selanjutnya, setelah memasuki labirin Xuanbing, Lu Zimei juga ditipu untuk waktu yang lama. Sampai ditentukan bahwa Zhu Hengyu adalah orang yang memasuki labirin sebelumnya. Hanya setelah mengambil ini sebagai simpul, dia memperluas pemikirannya, dan kemudian menebak rencana keseluruhan Zhu Hengyu. Dan faktanya, bagaimana jika dia menebaknya? Bagi Zhu Hengyu, tujuannya tidak pernah membatasi semua orang di sini. Satu-satunya yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah menunda waktu sebanyak mungkin. Bagaimana jika seseorang menduga bahwa Zhu Hengyu membuat dinding es palsu? Mungkinkah dikatakan bahwa dinding es palsu ini tidak lagi benar atau salah? Selama Zhu Hengyu mau, dia bisa meletakkan dinding es palsu lain di permukaan dinding es yang sebenarnya. Ketika Anda berpikir itu salah, itu sebenarnya benar. Biarkan Anda membombardir untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak akan pernah rusak. Karena itu, bahkan jika Lu Zimei menebak, dia masih harus diseret ke sini, dan tidak bisa keluar dari labirin. Semakin dia bersama Zhu Hengyu, semakin Lu Zimei merasakan kengerian Zhu Hengyu. Meski kekuatannya masih sangat lemah, tetapi ia masih sangat muda dan potensinya hampir tak terbatas. Yang paling penting adalah orang ini memiliki mata terlalu banyak. Secara khusus, semua strategi ditargetkan dengan baik. Sepanjang jalan, tampaknya tidak ada yang salah dengan Zhu Hengyu. Sekarang, ketika dia tiba-tiba melihat topeng biru es ini, dia akhirnya memblokir Zhu Hengyu. Lu Zimei tanpa sadar menjadi bahagia. Benar-benar lupa, dia juga diblokir dari Potomas dan tidak bisa masuk. Melihat Lu Zimei dengan curiga, Zhu Hengyu tidak terlalu memperhatikan. Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dengannya. Waktu sangat berharga, jika Anda tidak bisa memasuki istana sesegera mungkin dan memasukkan semua harta di saku Anda. Suatu ketika orang-orang itu memikirkan cara untuk menerobos labirin. Mungkin Zhu Hengyu bahkan tidak bisa menemukan pintu jika dia bahkan menangis. Zhu Hengyu menoleh dan memperhatikan Lu Zizi berkata, "Bagaimana, bisakah kamu menembus penghalang ini?" Lu Zimei menggelengkan kepalanya karena malu. "Tidak. Aku punya cara, aku akan menggunakannya belum lama ini, mengapa menunggu di sini?" Sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu menutup matanya dan dengan cepat merenung. Melihat mata Zhu Hengyu tertutup dan berpikir keras, Lu Zimei pertama kali melihatnya dengan rasa ingin tahu. Namun segera, Lu Zimei membalas tatapannya. Memutar kepalanya, Lu Zimei mengambil langkah dan berjalan menuju posisi topeng. Bang! Hanya beberapa langkah. Topeng biru es berteriak lagi, langsung menerbangkan Lu Zimei. Bahkan dengan tubuh iblis Lu Zimei hingga 97 segmen, dia masih tidak bisa menahan kekuatan horor dari perisai ini. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar, melihat keheranan landing Zimei. "Kamu tidak perlu dipusingkan, itu tidak berguna. Kastil ini bukan lokasi acak. Tidak mengherankan, ini harus menjadi area inti dari seluruh lingkaran Arktik. Di bawah istana ini, air mancur kekuatan kutub harus ditekan. Oleh karena itu, perisai biru es ini harus menjadi kaisar setan Xuanbing, menggunakan kekuatan Xuanbing untuk memandu kekuatan kutub dan perisai pertahanan di bawahnya. Perisai ini terhubung ke kekuatan seluruh wilayah kutub. Menyerang perisai ini setara dengan menghadapi kekuatan kutub. Sungguh bodoh untuk melawan surga dengan kekuatan manusia. Belum lagi Lu Zimei, bahkan jika pendeta cahaya putih yang perkasa datang, dia tidak bisa menghancurkan perisai yang tampaknya biasa ini." Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berkecil hati. Dalam keputusasaan, Lu Zimei harus menoleh dan menatap Zhu Hengyu. Mudah-mudahan, orang ini dapat terus menjadi ajaib seperti sebelumnya dan dapat memecahkan penghalang ini lagi. Di bawah tatapan Lu Zimei, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian logam dan berbagai kristal. Mengorbankan api ajaib, dan ketika dia mendarat di wajah Zimei, dia mulai memperbaikinya dengan kecepatan penuh. Di bawah tatapan Lu Zimei, tangan kanan Zhu Hengyu mengendalikan api ajaib. Tangan kiri memasukkan berbagai balok logam ke dalam api ajaib dan membakarnya. Setelah balok logam meleleh, di antara tarian anggun tangan kiri Zhu Hengyu, cairan logam cair ditarik ke garis. Di bawah tatapan Lu Zimei, hanya butuh 1/4 jam bagi Zhu Hengyu untuk memperbaiki payung logam berwarna perak. Bentuk payung logam tidak berbeda dari payung kertas minyak yang terlihat setiap hari. Hanya saja ini adalah payung harta karun tingkat artefak yang seluruhnya terbuat dari logam langka. Ini belum berakhir. Setelah memurnikan payung harta logam, selanjutnya, Zhu Hengyu mengambil pisau pahat dan dengan cepat menggambarkannya di payung logam. Memang lambat untuk mengatakan, tetapi sebenarnya sangat cepat. Di bawah penglihatan Lu Zimei, sebuah pola misterius muncul satu demi satu di permukaan payung yang kosong, membuat sketsa pola yang misterius dan aneh. Cici. Dalam suara kecil, pisau pahat di tangan Zhu Hengyu adalah ular naga. Segera payung logam ditutupi dengan pola-pola misterius dan indah ketika sebuah karya seni muncul di depan Lu Zimei. Melihat payung logam ini dengan kagum. Tiba-tiba, kekaguman Lu Zimei untuk Zhu Hengyu mencapai yang ekstrim. Lu Zimei bertanggung jawab atas pembuatan persenjataan. Salah satu tugas utama adalah mengawasi pembuatan berbagai senjata, baju besi, perisai, dan berbagai senjata sihir yang kuat.
Tetapi dibandingkan dengan payung logam ini yang disempurnakan Zhu Hengyu secara pribadi. Apa yang disebut senjata ajaib yang diproduksi oleh bengkel Departemen Tentara Iblis benar-benar lemah. Belum lagi kemanjurannya, juga kekuatannya. Dari segi bentuk dan garisnya, jaraknya ribuan mil. Jangan salah paham. Jangan berpikir bahwa payung logam yang dibuat oleh Zhu Hengyu ini tidak lain adalah giok emas. Bahkan, artefak yang lebih luar biasa adalah, semakin kuat mereka. Mereka yang terlihat sederhana dan sederhana, 99, adalah instrumen biasa yang sederhana dan sederhana. Tapi, Zhu Hengyu menyingkirkan pisau ukiran rune. Tepat ketika Lu Zimei berpikir bahwa instrumen ini telah disempurnakan, Zhu Hengyu mengambil berbagai batu berwarna di sebelahnya dan dengan cepat memasangnya. Manik-manik emas, manik-manik perak, manik-manik tembaga, manik-manik merah, batu akik, kerang, kaca berwarna. Ada total 7 jenis bola, seluruh permukaan payung, dan seluruh pegangan payung. Bahkan termasuk jabat tangan, semua bertatahkan penuh dangdang. Melihat payung berwarna-warni di tangan Zhu Hengyu dengan kekaguman, mata Lu Zimei tidak bisa membantu mengungkapkan cahaya cintanya. Wanita seperti ini, mereka selalu kurang tahan terhadap hal-hal indah. Dentang. Pada saat berikutnya, di depan Lu Zimei, Zhu Hengyu memobilisasi energi dan menginspirasi payung logam ini. Didentang keras, payung logam cantik tiba-tiba memancarkan lingkaran warna-warni. Di bawah lingkaran warna-warni, seluruh payung logam benar-benar tak terlukiskan. Terpesona pada payung logam di tangan Zhu Hengyu, Lu Zimei berkata, "Ini, apa nama payung logam ini?" Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya. Saat menguji berbagai fungsi payung logam, dia berkata dengan santai, "Ini disebut payung rusak bintang 7. Seven Star Breaking Umbrella." Mendengar nama itu, Lu Zimei memahaminya. Jelas, ini adalah senjata ajaib yang khusus digunakan untuk menembus batas. Dengan kekuatan 7 permata itu mengembun menjadi kekuatan 7 bintang. Kekuatan Seven Stars adalah musuh semua simpul di dunia. Tapi mengapa itu berbentuk payung? Pikirkan baik-baik, Lu Zimei akan mengerti. Kekuatan kutub ini, terus terang saja, juga merupakan kekuatan sistem air. Payung pada awalnya digunakan untuk menghalangi hujan, sehingga berbentuk seperti air. Antara pemikiran Lu Zimei, Zhu Hengyu menopang payung bintang 7, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, ayo pergi. Berangkat." Saya melihat Zhu Hengyu dan payung di tangannya. Tiba-tiba, Lu Zimei tidak bisa mempercayai telinganya. Sebanyak 2/4 waktu dihabiskan. Secara acak, payung disempurnakan, ini akan menembus level. Apakah itu mengatakan, Kaisar Setan Xuanbing yang menciptakan kapal perang lapis baja, dan mengilhami simpul yang diletakkan oleh pasukan kutub, apakah begitu mudah untuk dipatahkan? Selama 2/4 jam, dia memperbaiki senjata sihir pemecah simpul. Dengan penuh keraguan, dan luar biasa, Lu Zimei dan Zhu Hengyu berjalan berdampingan menuju Istana Es Putih. Hanya beberapa langkah, pemandangan di sekitarnya berubah, dan tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat yang sama, gerimis hujan turun dari kubah langit dan jatuh di payung di tangan Zhu Hengyu. Puas tidak berjalan dalam hujan ringan, suara hujan jatuh di mana-mana. Memalingkan muka, di bawah tirai hujan, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Anbu berjalan dalam hujan yang ringan, Lu Zimei hanya merasakan hatinya, tenang dan tenteram seperti sebelumnya. Perasaan yang sangat nyaman dan nyaman membuatnya sangat mabuk. Dia tidak ingat kapan itu begitu mudah, sangat nyaman terakhir kali, apa yang terjadi. Itu sangat nyaman sehingga Lu Zimei dan Zhu Hengyu melangkah di tangga aula Istana Es. Sampai kaki Lu Zimei melangkah di atas tangga. Lu Zimei tiba-tiba bangun. Memalingkan kepalanya dan melihat ke belakang, yang dilihatnya adalah ada sedikit hujan di sana. Dan yang paling penting adalah, simpul biru es itu benar-benar tidak menghentikan mereka. Biarkan mereka berjalan di sepanjang jalan. Sebanyak 2/4 waktu dihabiskan, dan Zhu Hengyu dengan mudah memecahkan pesona yang diatur dengan cermat oleh Xuanbing Mo Huang. Melihat Zhu Hengyu terkejut, Lu Zimei tidak bisa mengerti betapa mudahnya Zhu Hengyu melanggar batas. Hanya di antara keraguan Lu Zimei, Zhu Hengyu sudah mengambil langkah dan berjalan menuju aula. Meskipun telah menganggur selama puluhan juta tahun, itu tidak dapat diakses dan dilindungi oleh pesona. Oleh karena itu, tanah di dalam aula masih ringan dan layak untuk dikenali. Tidak ada jejak debu yang terlihat di dinding dan tanah di sekitarnya. Papa, di langkah kaki yang jelas, Zhu Hengyu menuju ke aula tanpa khawatir tentang organ atau larangan. Sebenarnya mau datang. Siapa yang akan mengatur banyak jebakan organ atau sesuatu di ruang tamunya? Dengan penghalang itu sudah benar-benar aman. Larangan institusi macam apa yang murni berlebihan. Begitu dia memasuki aula, Zhu Hengyu melihat sekilas baju besi hitam dan merah memancarkan cahaya berdarah. Perhatikan baik-baik, setelannya hitam dan merah. Di ujung lempeng kuku hitam dan merah ada pipa merah tua yang mencolok. Pada saat ini, baju besi sedang ditempatkan pada pendukung. Di bagian atas braket, sepasang helm bertanduk diadakan. Sepasang tanduk melingkar kokoh dipasang dengan kuat di helm.
Dengan kata lain, helm itu awalnya dibuat dengan tanduk sebagai intinya. Lebih jauh ke bawah itu adalah satu set seragam tempur lengkap. Ini termasuk baju besi, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu bot tempur. Seluruh rangkaian baju besi adalah spesifikasi 5 potong paling standar. Melihat jas itu, lingkaran hitam dan merah terpancar. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dari cahaya yang dipancarkan oleh jas ini, banyak hal bisa dilihat. Tidak ada keraguan bahwa jas ini jelas merupakan senjata tingkat atas. Mungkinkah ini adalah artefak suci warisan dari klan domba iblis? Tidak, tentu saja tidak mungkin. Warisan iblis dari klan domba iblis bukanlah sejenis baju besi, tetapi sebuah tongkat. Dikatakan, staf ini adalah leluhur keluarga domba. Kepala yang Zhu disempurnakan. Zhu Hengyu belum tahu persis apa itu dan fungsi apa yang dimilikinya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti staf, bukan jas. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu maju selangkah dan berjalan ke arah jas itu sebelum melihat dari dekat. Pada saat bersamaan, Lu Zimei berjalan ke sisi Zhu Hengyu sambil tersenyum, melihat setelan itu dan memperkenalkannya dengan lembut. Gugatan ini adalah Xuanbing Demon Emperor Battle Armor. Sebelumnya, ketika Kaisar Iblis Xuanbing tidak menjadi Kaisar Iblis, ia mengenakan set baju besi ini. Namun, sejak menjadi iblis domba iblis kaisar, set baju besi ini telah menganggur. Sebagai Kaisar Iblis klan domba iblis, pakaian, makanan, dan perumahan Qin Sheng sangat istimewa. Mungkin tidak kuat atau tajam. Tapi itu harus indah, murah hati, luar biasa, penuh keagungan kerajaan. Jas ini sangat kuat, namun warnanya terlalu kusam. Pipa merah itu terlalu menggoda. Oleh karena itu, sejak Kaisar Xuanbing menjabat, dia tidak pernah memakai jas ini. Melihat jas hitam dan merah, Lu Zimei dengan lembut meraih dan membelai itu. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, Lu Zimei berkata, jika Kaisar Iblis mengenakan baju besi ini, mungkin itu tidak akan mati, hei, semuanya hidup. Apa? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tiba-tiba bingung. Apa yang terjadi? Menilai dari kata-kata Lu Zimei, apakah jas hitam ini tampaknya lebih kuat dari setan iblis-iblis Kaisar Suit? Set baju besi ini disebut Armored Life. Gugatan ini dirancang khusus untuk pertempuran kelompok. Pada saat itu, alasan mengapa Kaisar Iblis Xuanbing mampu bertahan dari serangan gila Purgatory Demon King masih mengandalkan set senjata hidup ini. Set senjata kehidupan ini dapat menyerap energi dari pihak lain ketika diserang, dan itu dapat diubah menjadi gelombang cahaya penyembuhan, menyembuhkan tubuh iblis dalam baju besi, dan trauma tubuhnya. Mengenakan perlengkapan perang ini setara dengan memiliki seorang beku dengan rekonsiliasi energi magis, selalu mengikutinya setiap saat, dan terus-menerus melepaskan rekonsiliasi energi magis kepadanya. Kecuali dalam waktu singkat menderita serangan yang tak tertahankan. Jika tidak, bahkan jika Anda bertarung untuk waktu yang lama, Anda tidak akan terluka. Bahkan jika dia terluka, dia akan segera disembuhkan dengan perawatan gelombang cahaya. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani Anda berbicara tentang rangkaian kehidupan bersenjata ini. Jika hari itu, Qin Sheng mengenakan set kehidupan bersenjata. Bahkan jika itu masih bukan lawan yang kuat dari klan iblis itu pasti bisa tetap hidup. Alih-alih terluka parah, ia mencabut jiwa dan nyawanya dan menjerit. Selain gelombang cahaya terapeutik yang dirilis tak terbatas, seluruh rangkaian daya pelindung-pelindung kehidupan dan aspek kinerja lainnya hanya cukup tinggi, bukan yang terbaik. Namun, untuk Kaisar Iblis Xuanbing, ada armor es energi sihir, dia tidak membutuhkan pertahanan apapun. Siapa yang bisa mematahkan baju besi es Xuanbing Demon Emperor? Berapa banyak energi orang yang bisa menembus pertahanan armor es? Setelah mendengarkan penjelasan rinci tentang pendaratan Zimei, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dengan lambaian tangannya, jas hitam dan merah itu dimasukkan ke dalam gelang Kaisar Es. Menurut kesepakatan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei, semuanya di sini, kecuali kekuatan Xuanbing, adalah milik Zhu Hengyu. Karena itu, Zhu Hengyu tidak akan sopan. Itu miliknya, itu tidak perlu, dan tidak perlu untuk kesopanan. Set perlengkapan perang ini benar-benar terlalu cocok untuk Kaisar Iblis Xuanbing, itu hanya dibuat khusus untuknya. Dengan rangkaian kehidupan ini dipersenjatai, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, lawan itu tidak bisa mengalahkannya. Sayang sekali setelah menjadi iblis. Harus mengenakan angkatan bersenjata Kaisar Iblis untuk mencerminkan paksaan kerajaan dan menunjukkan supremasi kerajaan. Persenjataan iblis, apakah itu pertahanan atau karakteristik lainnya, jauh lebih dari persenjataan kehidupan ini. Tapi ini dunia. Angkatan bersenjata terkuat mungkin bukan yang terbaik untuk Anda. Yang cocok untuk Anda belum tentu persenjataan terkuat. Jika dikatakan bahwa set persenjataan kehidupan ini sangat cocok dengan Xuanbing Mo Huang. Jadi, Lu Zimei, yang telah sepenuhnya menyalin Kaisar Setan Xuanbing, apakah itu juga sangat cocok untuk rangkaian kehidupan ini? Setelah memakai set senjata hidup ini, seberapa menakutkan Lu Zimei? Lapisan luar dilindungi oleh baju besi es. Setelah restu dari energi sihir, baju besi es hampir tidak bisa dihancurkan. Kemudian pakai senjata seumur hidup.
Dengan cara ini, selama lawan tidak bisa membunuh Lu Zimei di tempat, dia dapat menyembuhkan luka dalam waktu singkat dan mengembalikan kekuatan tempur puncak berdasarkan kemampuan pemulihan kehidupan bersenjata. Meskipun, gaya bersenjata hidup ini terlihat sedikit tidak cocok. Apakah itu warna atau gaya, ada terlalu banyak masalah. Itu tidak bisa sepenuhnya mencerminkan gaya dan keagungan kerajaan. Tapi faktanya, bukankah lebih baik untuk mengubah penampilan baju besi ini? Tentu saja, Zhu Hengyu juga tahu. Jika Anda ingin mengubah tampilan baju besi, Anda juga membutuhkan pengetahuan yang kuat tentang rune dan pengetahuan sihir. Jika tidak, bahkan jika itu adalah kehancuran, atau mempengaruhi salah satu rune atau garis sihir, saya takut bahwa seluruh rangkaian lengan kehidupan akan sepenuhnya dihapuskan. Tidak hanya itu tidak dapat melindungi pengguna, tetapi kegagalan lainnya dapat terjadi. Orang jahat akan melukai diri sendiri karena kesalahan, atau membuat fungsi, efek, karakteristik kehidupan bersenjata tertentu sepenuhnya hilang. Karena itu, bahkan mengubah gaya eksternal saja sulit. Secara umum, pepatah lama tidak sulit untuk bertemu itu tidak akan sulit. Untungnya, persenjataan kehidupan ini tampaknya tidak melebihi warisan Zhu Hengyu dari Jalan Tao. Awalnya, itu adalah kata-kata orang lain. Karena kecantikannya sangat cocok dan dia terlihat iri, dia pasti mempersenjatai set kehidupan ini di tempat dan mengirimkannya ke Lu Zimei. Tapi Zhu Hengyu tidak akan pernah melakukan ini. Yang disebut tanpa aturan, tidak ada kotak. Sekarang setelah aturan ditetapkan, mereka harus diikuti. Bersedia untuk melanggar aturan tidak akan pernah memberikan hasil yang baik. Set perlengkapan perang ini sangat cocok dengan Lu Zimei. Tetapi bagaimana dengan bayi-bayi lain yang ditemukan selanjutnya? Apakah itu tidak cocok untuk Lu Zimei? Setelah pembukaan ini dibuat, saya takut semua yang mengikuti akan di luar kendali. Karena itu, Zhu Hengyu mengumpulkan lengan hidupnya dan mencari-cari. Selama pencarian, Zhu Hengyu berturut-turut menemukan ruang eliksir, ruang senjata, ruang armor, dan koleksi kamar untuk mengumpulkan berbagai harta. Awalnya, Zhu Hengyu dan yang lainnya ingin datang. Di dalam istana Kaisar Setan Xuanbing, pasti ada semua jenis harta yang menumpuk di pegunungan. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Ini adalah sarang cinta Kaisar Setan Xuanbing, Kaisar Qin Sheng dan Lu Zixiao. Semuanya di sini tidak terkait dengan uang atau manfaat. Tidak mungkin bagi Kaisar Setan Xuanbing untuk menggunakan ini sebagai ruang harta karun untuk menyimpan harta. Terutama di ruang eliksir, tidak ada banyak eliksir sama sekali untuk meningkatkan kekuatan. Ada berbagai obat mujarab untuk kecantikan, memutihkan dan berdandan. Setelah mencari jauh-jauh, Zhu Hengyu sangat kecewa. Istana Kaisar Es ini, tetapi menghabiskan banyak tenaga dan energi Zhu Hengyu. Belum lagi yang lain, dia sendiri butuh 2 atau 3 tahun untuk datang ke sini dan berjalan, dia sudah menderita kerugian besar. Jika Anda tidak datang ke sini, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu lakukan, itu bukan hanya keuntungan ini. Melihat ekspresi kecewa Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Lu Zixiao bukan seorang wanita material. Satu-satunya hal yang ia rindukan adalah cinta Qin Sheng. Adapun uang, harta, dan eliksir lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Qin Sheng tidak akan mengambil hal-hal ini untuk menyenangkan Lu Zixiao. Qin Sheng dan Lu Zixiao, di surga ini, hanya ingin menjalani kehidupan pedesaan yang santai. Semua kesibukan di luar tidak ada hubungannya dengan mereka, di sini. Mencari jauh-jauh, meskipun panennya juga sangat mengesankan, tetapi bagi Zhu Hengyu, penghasilan ini tidak dapat masuk ke mata hukumnya. Dan yang paling mengecewakan Zhu Hengyu adalah domba iblis legendaris mewarisi senjata suci, tetapi belum pernah ditemukan. Setelah mencari jauh-jauh, Zhu Hengyu mencari di seluruh istana, dan tidak menemukan jejak kapal suci yang diwarisi oleh domba iblis. Apakah itu mengatakan, Zixiao membawa tubuh Qin Sheng dan artefak suci warisan klan setan domba ke dalam peti mati? Apakah itu membeku di bawah gletser, di inti kutub? Melihat tatapan Zhu Hengyu yang tidak senang, Lu Zimei juga tidak berdaya. Apa yang ditinggalkan leluhurnya di sini bukanlah keputusannya. Antara jalan. Akhirnya, Zhu Hengyu dan Lu Zimei pergi ke lantai paling atas dari Ice Palace, Qin Sheng dan Lu Zixiao. Mungkin seseorang akan mengatakan, kenapa Lu Zimei selalu mengikuti Zhu Hengyu? Tidak bisakah mereka bertindak secara terpisah dan mencari secara terpisah? Sebenarnya, itu benar-benar tidak bisa. Untuk Zhu Hengyu, jika Lu Zimei mengambil langkah pertama ia menemukan artefak suci warisan klan domba iblis. Kemudian mereka menyimpannya dengan tenang, apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu? Di baris ini, bukankah keranjang bambu kehabisan air? Untuk Lu Zimei, kalau Zhu Hengyu mengambil satu langkah, dia menemukan kekuatan Xuanbing. Kemudian dia menyimpannya dengan tenang, apa yang harus dilakukan Lu Zimei? Bahkan jika dia memberikan segalanya padanya, dia tidak bisa menebus kehilangannya. Karena itu, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk membiarkan orang lain pergi. Sebelum benar-benar mencari Singgong, mereka hanya bisa maju dan mundur bersama, dan tidak boleh pergi tanpa izin. Sepanjang perjalanan ke asrama, untuk sesaat, hati Zhu Hengyu dan Lu Zimei sedikit aneh.
Tidak seperti daerah lain di Istana Iblis. Di dalam Istana Kaisar Setan, semua area lainnya dibangun dan diaspal dengan salju putih. Tapi di dalam istana, warnanya merah muda. Kanopi berwarna merah muda, dindingnya merah muda, dan tempat tidurnya merah muda. Bahkan tanahnya berwarna merah muda. Meskipun waktu telah berlalu, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tapi yang jelas, bahan yang digunakan oleh Xuan Bing Mo Huang sangat elegan. Tanah, dinding, dan langit-langit di sekitarnya dibangun dan diaspal oleh Ling Yu. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak bahan-bahan ini menjadi penuh dengan spiritualitas setelah menyerap roh langit dan bumi. Tidak ada masalah penuaan dan pembusukan. Mungkinkah Ki Setan, Cakacau, dan Ki Teduh di sini tidak akan menyerang? Faktanya, tidak ada 3 nafas di seluruh istana. Kalau tidak rumput, bunga liar, dan semak di luar tidak bisa bertahan. Kalau tidak lebah, kupu-kupu, dan capung itu tidak ada. Di dunia kecil dengan aura-aura ini, tidak ada erosi yang mengerikan. Karena itu, bahkan jika waktu berlalu, semua yang ada di sini tidak akan pernah membusuk dan menurun. Jika waktunya lebih lama, itu bisa menjadi monster. Menghindari keberadaan batu giok dan sejenisnya, jika Anda ingin menjadi monster, itu sulit. Bahkan selama miliaran tahun, bagi mereka itu hanya sesaat. Karena itu, di dunia ini, hampir tidak ada benda aneh seperti jade, yang bisa menjadi aneh. Tapi sebaliknya, begitu benda aneh seperti giok memiliki kerohanian, ia menjadi monster. Maka kekuatannya hampir tak terkalahkan. Keberadaan batu giok dikenal karena kekerasannya. Setelah menjadi monster, pertahanannya hanya akan menjadi lebih kuat. Terlalu sulit untuk mengalahkan monster seperti itu. Melihat dekorasi merah muda di kamar, Lu Zimei dan Zhu Hengyu sedikit malu. Namun, Zhu Hengyu tidak datang ke sini untuk bersenang-senang. Artefak suci warisan dari suku domba iblis kemungkinan berada di kamar tidur ini. Karena itu, Zhu Hengyu masuk dengan cepat dan menemukannya di istana. Beberapa laci dan lemari dibalikkan, tetapi tidak ada yang diinginkan Zhu Hengyu di dalamnya. Setelah mencari-cari, Zhu Hengyu masih belum menemukan apapun. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain melihat tempat tidur besar dengan kerudung merah muda. Begitu dia berbalik, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menatap. Apa yang saya lihat adalah bahwa Lu Zimei tidak tahu kapan dia mencapai tempat tidur. Saat ini, matanya kabur, menatap bola giok merah muda indah yang tergantung di atas tirai tempat tidur. Perhatikan baik-baik, bola giok yang indah berwarna merah muda dan dibagi menjadi cincin luar, serta cincin bagian dalam, struktur lapisan ganda. Setiap lapisan bola giok memiliki 9 ujung, dan lapisan dalam dan luar berjumlah total 18 lubang. Pada saat ini, bola giok yang indah berputar tanpa angin secara otomatis. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bersandar. Meskipun dimungkinkan untuk mengetahui bahwa ini tidak bisa menjadi warisan klan domba ajaib, tetapi setelah mewarisi cara penyulingan, Zhu Hengyu sangat tertarik pada berbagai senjata sihir dan senjata sihir. Zhu Hengyu sekarang hanya tahu untuk saat ini. Pengalaman pemurnian yang sebenarnya masih sangat kurang. Bahkan instrumen tingkat atas yang saya lihat secara pribadi jarang terlihat. Sekarang saya tiba-tiba melihat alat ajaib yang begitu indah, yang secara alami sangat menarik. Dan yang paling penting adalah, sesuai kesepakatan dengan Lu Zimei, senjata ajaib ini milik Zhu Hengyu. Memikirkannya, Zhu Hengyu bergegas maju. Dari jarak dekat, perhatikan dengan cermat bola giok yang indah. Bola giok berwarna merah muda dan memiliki bagian dalam dan luar ganda. Melihat pola yang rumit dan luar biasa pada bola giok, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terobsesi. Sangat indah, sangat indah. Ini pasti dibuat oleh master-master alat penyulingan. Satu di dalam dan satu di luar, 2 lapisan bola giok memiliki 9 lubang dan 18 lubang. Satu di dalam dan satu di luar, 1 yin dan 1 yang, baru saja membentuk siklus lengkap. Di antara rotasi santai, jejak aroma aneh tersebar di bola giok yang indah, yang meresapi seluruh kerudung, tetapi tidak akan tersebar. Itu hanya, giok ini sangat halus, dan penggambaran rune terlalu bagus. Tanpa bantuan alat, bahkan Zhu Hengyu tidak bisa melihat rune jenis apa yang dilukis di atasnya. Aku bahkan tidak tahu untuk apa batu giok ini, dan mengapa itu harus digantung di sini. Setelah mengendus hidungnya, Zhu Hengyu menebak tentang fungsi seperti batu giok ini. Jelas, ini sebenarnya adalah versi mewah dari sachet. Disebut, Nefrite. Nefrite merah muda ini harus memiliki aroma sendiri. Setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib, itu bisa secara stabil memancarkan aroma aneh ini. Sepotong batu giok yang halus dapat menggantikan pembakar dupa dan sachet. Biarkan seluruh gadis harum benar-benar menjadi harum. Dan aroma ini sangat menawan dan tidak akan pernah terputus dan hilang. Yang paling langka adalah, giok ini tidak hanya diukir dari Nefrite. Terlebih lagi, Nefrite ini masih merupakan Nefrite pink yang sangat langka, yang bahkan lebih berharga. Sangat mustahil bagi keluarga non-kerajaan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi giok linglong yang tampak mengagumkan. Kemewahan keluarga kerajaan hanya bisa dilihat dari detail kecil ini.
Di dalam seluruh kamar tidur, setiap objek sangat halus dan berharga. Antara Zhu Hengyu diam-diam mengagumi. Entah kenapa, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa sedikit pusing di otak. Selain itu, kecepatan detak jantung semakin cepat. Darah di sekitar Zhu Hengyu seperti air mendidih, berdeguk dan bergelombang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya ragu memeriksa kondisi saya. Di bawah investigasi ini, Zhu Hengyu tidak dapat membantu diam-diam mengeluh. Aku hanya berkonsentrasi mengagumi batu giok dan keagungan barusan, jadi Zhu Hengyu tidak menyadari keanehan tubuhnya. Tapi sekarang, ketika Zhu Hengyu akhirnya menyingkirkan pikirannya, dia akhirnya menemukan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Zhu Hengyu sama dengan Lu Zimei di sebelahnya. Kulitnya merah dan aliran darah dipercepat. Jantungnya berdenyut, seluruh tubuh terasa panas, dan hatiku terasa panas. Perasaan yang tak bisa dijelaskan membuat Zhu Hengyu merasa pusing. Tidak bagus. Merasakan situasinya sendiri, Zhu Hengyu tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Giok yang sangat indah ini jelas merupakan instrumen yang bermasalah. Senjata ajaib ini jelas dibuat oleh Xuan Bing Mo Huang sendiri, dan digunakan untuk meningkatkan kesenangan pasangan. Menggantung di tenda, Anda dapat mendesak keinginan Qin Sheng dan Lu Zixiao untuk menikmati kesenangan di antara tempat tidur. Nefrite merah muda ini, dengan keharumannya yang aneh, memiliki efek afrodisiak. Setelah Kaisar Setan Xuan Bing secara pribadi memperbaikinya dan membuatnya menjadi senjata ajaib, kekuatannya secara alami bahkan lebih mengerikan. Namun, semua ini tidak penting. Sulit untuk mengancam kekuatan realem Raja Iblis dengan senjata sihir biasa saja. Adapun Master Puncak Realem Iblis Kaisar seperti Lu Zimei, itu tidak akan terpengaruh. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Potongan batu giok ini tidak sederhana sama sekali. Mungkin 10 juta tahun yang lalu, ketika Yu Linglong baru saja disempurnakan oleh Xuan Bing Mo Huang, itu hanya senjata sihir biasa. Tetapi dengan berlalunya waktu selama ribuan tahun, setelah menyerap sejumlah besar aura, jadi Linglong ini sudah penuh semangat. Meskipun untuk saat ini, masih jauh dari mungkin untuk menjadi monster, tetapi juga harta yang aneh. Kekuatannya jelas bukan yang bisa dilawan iblis biasa. Dan, yang terpenting adalah, dalam puluhan juta tahun terakhir, potongan batu giok ini selalu bekerja dengan rajin. Aroma wewangian terus muncul di dalam tirai tempat tidur merah muda. Setelah puluhan juta tahun diseduh, aroma di tirai jendela telah diubah menjadi aura yang aneh. Menghadapi keberadaan seperti aura seperti itu, bahkan kekuatan alam iblis tidak memiliki perlawanan sama sekali. Lagi pula aura ini bermanfaat bagi iblis. Itu dapat meningkatkan level tubuh sihir, dan meningkatkan kekuatan dan kekerasan tubuh sihir. Misalnya, tubuh manusia tidak akan mengusir oksigen dan melawannya. Orang tidak terlalu lemah, tetapi orang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Bukan masalah jika Anda tidak bisa menolaknya. Masalahnya adalah bahwa iblis tidak melawan, tetapi memakannya dengan lapar. Melihat kulit dan mata Zhu Hengyu yang memerah dengan cepat. Meskipun Lu Zimei tidak bisa menahan aroma merah muda ini, tetapi jika dia ingin pergi dan ingin pergi, itu bukan masalah. Dengan kekuatan Lu Zimei, dia bisa mundur dan meninggalkan daerah ini. Tetapi di dalam istana Kaisar Setan, pencarian telah selesai. Zhu Hengyu ingin klan domba iblis untuk mewarisi senjata sihir, tetapi itu masih hilang. Dalam surat-surat yang dikirim Lu Zixiao, dia tidak menyebutkan warisan benda-benda suci. Lu Zimei hanya menyimpulkan bahwa itu harus di sini berdasarkan masa lalu. Meskipun Lu Zixiao tidak menyebutkannya dalam surat-suratnya, dia ingin datang ke Lu Zimei. Karena Qin Sheng masih hidup dan kembali ke istana Kaisar Es, ia harus membawa kembali senjata sihir yang diwariskan. Tapi sekarang sepertinya penilaian Lu Zimei jelas salah. Pada saat itu, Qin Sheng mungkin kehilangan alat suci warisan selama pertempuran. Meskipun dia kembali hidup-hidup ke istana Kaisar Es, warisannya ditinggalkan di medan perang. Dengan cara ini, tujuan Zhu Hengyu dalam perjalanan ini benar-benar dikalahkan. Di sisi lain, Lu Zimei. Kekuatan Xuan Bing yang dia inginkan ada di sana. Dalam surat-surat yang Lu Zixiao kembalikan tahun itu, kekuatan Xuan Bing ditekankan. Lu Zixiao berharap bahwa di antara keturunan keluarga Lu, para jenius yang luar biasa itu bisa datang ke Ice Palace dan mengambil kembali kekuatan Xuan Bing. Mewarisi warisan Xuan Bing iblis Kaisar Qin Sheng dan terus berjuang untuk peremajaan klan domba iblis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.